Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang di usia 70 tahun masih bisa berjalan berjam-jam, langkahnya ringan, tubuhnya tampak bugar dan sigap? Sementara itu, ada pula yang baru memasuki usia 60, tapi sudah merasa kakinya lemas, lututnya gemetar, dan setiap menuruni anak tangga pun terasa berat? Apakah ini semata karena perbedaan kebiasaan bergerak? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini luput dari perhatian kita? Tanpa disadari, setiap pagi saat kita bangun tidur, tubuh mulai mengalami kehilangan massa otot. Proses ini terjadi perlahan dan tanpa gejala, namun terus berlanjut dari hari ke hari, terutama di bagian tubuh atas dan kaki. Jika dalam 2 jam pertama setelah bangun tidur kita tidak memberi asupan nutrisi yang tepat, maka proses kehilangan otot ini akan berlangsung lebih cepat. Tak ada rasa sakit yang muncul, tak ada peringatan apapun. Tapi lambat laun, kita mulai merasa kaki tak lagi sekuat dulu, gerakan tubuh makin kaku, dan langkah menjadi goyah. Hal-hal sederhana pun, seperti bangkit dari kursi atau berjalan di halaman rumah, bisa menjadi tantangan. Namun, kabar baiknya adalah, untuk mencegah semua ini, Anda tidak perlu ke pusat kebugaran atau membeli suplemen mahal. Yang dibutuhkan hanyalah perubahan kecil di waktu sarapan. Ya, hanya dengan memilih makanan yang tepat di pagi hari, kita bisa menjaga kekuatan otot, menstabilkan keseimbangan, dan mendukung tubuh agar tetap lincah seiring bertambahnya usia. Dalam video ini, kita akan membahas 5 pilihan sarapan yang sederhana, mudah dibuat, dan direkomendasikan oleh para ahli gizi bagi siapapun yang telah memasuki usia 50 tahun ke atas. Makanan-makanan ini bukanlah bahan asing. Semuanya akrab dan mudah ditemukan di dapur Anda. Bila dikonsumsi dengan tepat, mereka akan menjadi sahabat setia bagi kaki yang kuat dan tubuh yang tetap aktif. Tentu saja, sebelum memulai perubahan dalam pola makan, sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter. Tapi siapa tahu, justru dari kebiasaan kecil di pagi hari inilah, pintu menuju hidup sehat, mandiri, dan percaya diri di masa tua akan terbuka lebar. 1. Telur rebus utuh, sederhana tapi luar biasa. Jika Anda mencari makanan pagi yang mudah dibuat, hemat, tapi sangat efektif untuk menjaga kekuatan otot dan keseimbangan tubuh setelah usia 50 tahun, maka tidak ada yang lebih tepat daripada telur rebus utuh. Mungkin terdengar biasa, tapi telur, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, adalah makanan super yang luar biasa. Khususnya di pagi hari, setelah tubuh semalaman tidak menerima nutrisi apapun, telur menjadi pilihan terbaik untuk memulai hari. Sayangnya, masih banyak orang yang menganggap telur hanya sebagai pelengkap, atau bahkan menghindari kuning telurnya karena takut kolesterol. Padahal, justru di bagian kuning telur itulah terkandung berbagai zat gizi penting seperti leusin, vitamin D, B12, dan kolin. Semuanya sangat dibutuhkan untuk pemulihan otot, kesehatan saraf, dan kelenturan gerak tubuh. Leusin adalah jenis asam amino yang berfungsi mengaktifkan proses perbaikan otot, sangat penting bagi lansia karena kemampuan tubuh untuk menyerap protein menurun seiring usia. Menariknya, studi menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi telur rebus setiap hari selama 3 bulan mengalami peningkatan kekuatan kaki, keseimbangan, dan kemampuan bergerak seperti berdiri dari kursi atau naik tangga. Selain itu, vitamin B12 dan kolin dalam telur juga membantu memperbaiki koordinasi antara saraf dan otot, meningkatkan refleks, serta mengurangi risiko jatuh, masalah yang sering dihadapi lansia. Cara membuatnya pun mudah. Cukup masukkan telur ke dalam air dingin, didihkan perlahan, lalu rebus selama 8-10 menit sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, rendam sejenak dalam air dingin agar lebih mudah dikupas dan teksturnya tetap lembut. Anda pun bisa menambahkan sedikit garam atau bumbu sederhana lainnya sesuai selera. Untuk membuat sarapan yang seimbang dan mudah dicerna, telur rebus dapat dikombinasikan dengan beberapa irisan alpukat atau mentimun. Tambahan ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberi lemak sehat yang membantu tubuh menyerap kolin dari telur dengan lebih baik. Bagi lansia, ini adalah kombinasi yang ringan di perut namun tetap kaya gizi.
Jika masih ada kekhawatiran soal kolesterol, penelitian masa kini telah membuktikan bahwa mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang sehat. Justru sebaliknya, telur membantu mengontrol berat badan dan menjaga massa otot. Daripada memulai pagi dengan roti putih, bubur encer, atau mie instan, cobalah 2 butir telur rebus dan sayuran segar. Langkah sederhana ini bisa menjadi pondasi kokoh bagi kekuatan kaki dan kelenturan tubuh Anda di masa mendatang. 2 yogurt oat dan chia, tim logistik, untuk daya tahan dan kelenturan tubuh. Jika telur berfungsi sebagai tukang bangunan yang membangun dan memperkuat otot, maka oat dan biji chia adalah tim logistik yang bekerja diam-diam untuk menjaga ketahanan, melancarkan pencernaan, dan melawan pengeroposan otot seiring bertambahnya usia. Kombinasi ini sangat cocok bagi Anda yang sering merasa kaki pegal, otot tegang, atau mudah lelah saat melakukan aktivitas ringan. Oat, terutama jenis rollet oat atau steel cut oat, mengandung beta-glukan, serat larut khusus yang membantu menstabilkan gula darah dan mengurangi peradangan ringan dalam tubuh, salah satu penyebab tersembunyi yang melemahkan otot dan memperlambat gerakan. Peradangan ini tidak terasa sakit secara langsung, tapi jika dibiarkan lama, bisa menyebabkan kaki mudah kram, cepat lelah, dan kehilangan elastisitas. Selain itu, oat juga kaya protein nabati, zat besi, dan magnesium. Semua penting untuk memperbaiki otot lelah, mengatur kontraksi otot, dan mengisi kembali energi setelah tidur malam. Kombinasi yang lebih sempurna akan tercipta saat oat digabungkan dengan chia. Biji chia adalah sumber omega-3 nabati yang membantu meredakan nyeri otot, melumasi sendi, dan meningkatkan fleksibilitas otot. Ia juga kaya kalsium dan kalium, 2 mineral penting bagi sistem saraf dan respons tubuh terhadap gerakan. Sangat penting bagi lansia yang rentan terhadap kram dan kehilangan keseimbangan. Cara membuatnya pun mudah. Anda cukup merendam oat dalam air hangat atau susu nabati tanpa gula selama 10 menit, lalu masak perlahan hingga teksturnya lembut. Sebelum mematikan api, tambahkan 1 sendok chia, aduk rata agar biji chia menyerap air dan mengental secara alami. Taburkan sedikit bubuk kayu manis atau pala untuk aroma dan manfaat tambahan dalam mengatur gula darah. Jika Anda sibuk di pagi hari, Anda bisa menyiapkannya di malam sebelumnya. Campur oat, chia, dan susu nabati dalam toples kaca dan simpan di lemari es. Besok pagi, tinggal disantap, atau tambahkan irisan pisang atau jahe segar untuk melancarkan sirkulasi darah, cocok bagi yang sering merasa dingin di kaki atau kaku saat bangun. Oat dan chia bukan hanya mudah disantap, tapi juga ibarat baterai tenaga lambat yang memberi energi sepanjang pagi. Kuncinya, konsistensi. Bukan efek instan, tapi jika menjadi kebiasaan, Anda akan merasakan tubuh lebih ringan, lebih seimbang, dan lebih luas bergerak. 3 pisang matang pas, sahabat tersembunyi otot dan keseimbangan. Jika Anda mencari buah yang praktis, terjangkau, dan sangat bermanfaat bagi otot dan keseimbangan tubuh, maka pisang adalah pilihan yang patut diperhitungkan. Tapi tahukah Anda? Tingkat kematangan pisang sangat memengaruhi manfaatnya, khususnya untuk lansia. Alih-alih memilih pisang yang sudah terlalu matang dan berbintik hitam, pilihlah pisang yang matang sedang, kulitnya masih sedikit kehijauan di ujung dan dagingnya padat serta manis lembut. Pada fase ini, pisang mengandung resistan starch, sejenis serat yang sangat baik untuk kesehatan usus dan penyerapan mineral, 2 hal penting untuk menjaga kekuatan otot di usia senja. Pisang terkenal kaya kalium, mineral yang menstabilkan detak jantung, merelaksasi otot, dan mencegah kram. Kurangnya kalium bisa membuat lansia mudah merasa pegal, mengalami kejang otot, atau berat saat melakukan aktivitas ringan seperti berjalan atau naik tangga. 1 pisang matang sedang setiap hari bisa membantu menjaga otot kaki tetap aktif dan mengurangi rasa lelah. Lebih dari itu, pisang juga kaya vitamin B6 yang berperan dalam produksi zat kimia otak seperti dopamin dan serotonin. Ini tak hanya membantu menjaga suasana hati tetap stabil, tapi juga memperkuat koordinasi antara otak dan tubuh, faktor penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jatuh.
Yang paling istimewa, serat khusus dalam pisang ini tidak dicerna di usus halus, tapi langsung menjadi makanan bagi bakteri baik di usus besar. Saat flora usus sehat, penyerapan magnesium, zat besi, dan seng, semua penting untuk kekuatan otot dan energi, akan meningkat signifikan. Cara menyantapnya mudah. Campurkan setengah pisang dalam semangkuk oat pagi Anda, atau makan bersama yogurt Yunani tanpa gula. Bagi yang suka makanan hangat, pisang bisa dipanggang sebentar dengan sedikit mentega kacang, atau ditaburi bubuk kayu manis untuk rasa dan sirkulasi darah yang lebih baik. Tips kecil, kupas pisang dari ujung bawahnya, bukan dari tangkai, lebih bersih dan mempertahankan serat putih di bawah kulit, yang sangat baik untuk pencernaan. Satu pisang matang sedang di pagi hari mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Menguatkan kaki, mengurangi kaku saat bangun, dan menjaga langkah Anda tetap mantap. 4. Yogurt Yunani, pelatih senyap kekuatan otot di pagi hari. Setelah tidur panjang semalaman, tubuh mengalami kondisi alami kehilangan otot, terutama di area paha dan betis, dan proses ini semakin cepat setelah usia 50. Karena itu, sarapan pertama hari itu menjadi penentu penting, bukan hanya untuk energi, tapi juga untuk menghentikan penyusutan otot dan memulai proses pemulihan. Disinilah yogurt Yunani menjadi jawaban yang cerdas. Berbeda dengan yogurt biasa, yogurt Yunani telah disaring sehingga lebih kental dan kaya protein, bahkan hampir 2 kali lipat. Protein ini mengandung casein, jenis protein yang dicerna lambat, memastikan tubuh mendapat asupan asam amino stabil sepanjang pagi untuk memperbaiki dan membangun otot. Khusus untuk usia di atas 60, kebutuhan protein lebih tinggi untuk mendapatkan manfaat yang sama dengan usia muda. 1 mangkuk yogurt Yunani di pagi hari bisa membantu tubuh bangkit dari tidur dan kembali membangun kekuatan. Tak hanya itu, yogurt ini juga kaya kalsium untuk tulang kuat dan vitamin D untuk kesehatan otot. Sangat penting untuk menjaga sendi dan kelenturan gerak. Keunggulan lainnya, yogurt Yunani penuh dengan probiotik, bakteri baik yang mendukung pencernaan, meningkatkan penyerapan protein dan mineral, serta membuat pola makan Anda bekerja lebih optimal. Cara menyajikannya fleksibel. Makan langsung 150-200 gram yogurt tanpa gula, lalu tambahkan pisang, stroberi, kacang kenari, atau biji labu. Untuk rasa manis alami, tambahkan 1 sendok teh madu asli dan taburan kayu manis untuk rasa dan kestabilan gula darah. Tips kecil, keluarkan yogurt dari kulkas 5-10 menit sebelum dimakan. Ini membantu bakteri baik bekerja lebih efektif dan mencegah rasa tidak nyaman di perut, terutama bermanfaat bagi lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Jika Anda mencari sarapan yang lembut, mengenyangkan, dan benar-benar bermanfaat untuk kekuatan dan kelenturan tubuh, maka yogurt Yunani adalah pilihan yang bijak. 5. Ikan salmon dan ikan berlemak, anugerah dari laut untuk kaki yang kuat dan tubuh yang seimbang. Ketika kita bicara soal makanan untuk memperkuat otot, banyak orang langsung membayangkan daging sapi atau bubuk protein. Tapi, bagi kita yang sudah melewati usia 50 tahun, tubuh tak hanya butuh protein. Yang lebih penting adalah kombinasi cerdas antara nutrisi antiinflamasi dan dukungan bagi sistem saraf. Disinilah ikan salmon dan berbagai jenis ikan berlemak seperti ikan kembung, sarden, atau ikan tuna hadir sebagai rahasia laut yang menyimpan kekuatan luar biasa bagi otot, tulang, dan keseimbangan tubuh. Keunggulan utama dari ikan-ikan ini terletak pada kandungan omega-3 yang sangat tinggi, khususnya jenis EPA dan DHA. Ini bukan sekadar lemak baik bagi jantung, tetapi juga pahlawan dalam meredakan peradangan halus yang melemahkan otot dan memperlambat gerakan tubuh. Omega-3 juga membantu memulihkan jaringan otot serta meningkatkan komunikasi antara otak dan otot, proses yang mulai melemah seiring bertambahnya usia. Semakin tua, tubuh kita makin sulit menyerap protein. Tapi dengan bantuan omega-3, setiap gram protein yang kita makan dapat dimanfaatkan lebih optimal, terutama untuk membangun kembali kekuatan di paha dan betis, bagian yang paling sering melemah pada usia senja. Tak hanya itu,
Vitamin B12 dan vitamin D yang juga terkandung dalam ikan ini memegang peranan penting. Vitamin B12 membantu transmisi sinyal saraf jadi lebih cepat dan tepat, mengurangi rasa kesemutan, goyah, atau kehilangan kendali saat naik turun tangga. Sedangkan vitamin D memperkuat tulang dan membantu otot bekerja lebih lancar. Anda tidak perlu resep rumit untuk mendapatkan manfaat dari ikan berlemak. Cukup tumis ringan sepotong ikan salmon dengan sedikit minyak zaitun, perasan jeruk nipis, dan merica hitam, atau kukus dengan irisan jahe dan daun salam untuk rasa yang ringan dan menyejukkan. Jika tak tersedia ikan segar, Anda bisa memilih ikan kalengan seperti sarden atau makarel dalam air atau minyak zaitun. Tumbuk kasar, lalu sajikan dengan roti gandum utuh, alpukat tumbuk, atau campur dalam salad sayuran, cukup sebagai sarapan atau camilan bergizi. Tips penting, usahakan konsumsi ikan berlemak ini 2-3 kali dalam seminggu. Setelah beberapa minggu, Anda mungkin akan merasakan perubahan yang nyata. Nyeri otot berkurang, kram jarang terjadi, dan langkah kaki terasa lebih ringan dan mantap. Sahabat lansia, menjaga kekuatan kaki dan kelenturan tubuh setelah usia 50 bukanlah soal langkah besar. Seringkali, perubahan kecil di waktu sarapanlah yang memberikan dampak luar biasa. 1 butir telur rebus, semangkuk oatmeal dengan chia, 1 pisang matang sedang, semangkok yogurt Yunani, atau sepotong ikan salmon tumis. Semua ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih aktif, seimbang, dan penuh kendali. Makanan-makanan ini bukan hanya memberi gizi. Mereka juga bekerja diam-diam, memulihkan otot, memperkuat refleks, dan membantu tubuh tetap stabil. Dengan langkah-langkah kecil itu, Anda bisa berjalan lebih yakin, beraktivitas lebih mandiri, dan merasakan kembali kebebasan dalam setiap gerakan. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol suka, berlangganan kanal kami, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tak akan ketinggalan berbagai tips penting untuk kesehatan usia parubaya dan lanjut usia. Kami juga ingin mendengar dari Anda, berbagi usia Anda di kolom komentar, dan makanan mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu. Apakah telur, oat, atau ikan? Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga, terutama bagi mereka yang sedang mulai memasuki masa di mana kesehatan tulang dan otot menjadi prioritas utama. Siapa tahu, satu saran kecil hari ini bisa menjadi langkah besar yang mengubah hidup seseorang di masa depan. Karena kesehatan adalah pondasi dari kebebasan hidup, dan semuanya dimulai dari satu sarapan yang tepat.